tentang seks. Ini salah satu topik yang selalu bikin Ekoy sama Yos mules kalau dapat topik ini. Jadi Ekoy ambil dari buku ini, buku Bibit Cinta, di mana di sini ada 8 pertanyaan tentang seks. Seks bukan berarti porno, tapi mari kita relate-kan dengan satu hal yang spiritual. Ngancem nggak boleh lari, Yos. Oke. Seks, kalau Eko lihat ya, seks adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir. Artinya adalah profil biologis. Adapun di dalam buku ini ada 8 pertanyaan tentang seks. Ini yang mau Eko ulas mungkin satu persatu, tapi mungkin tidak terlalu detail. Eko rangkum aja. Ada di pertanyaan 12. Pertanyaannya, istrinya sudah kehilangan gairah, tapi suaminya tidak. Lalu apa yang terjadi? Di dalam jiwa manusia itu ada 84.000 pikiran negatif yang dirangkum menjadi 10. Di antaranya yang paling berbahaya adalah ketika kita senang melihat orang lain susah. Mungkin ketika kita lihat berita di TV, kita lihat artis ya, suka lihat infotainment. Aduh, si Anu sekarang cerai ya. Nah kan, aku bilang juga apa, jangan nikah sama dia. Waduh. Itu diantaranya. Lalu si Anu sekarang ditangkap polisi karena narkoba loh. Emang kelihatan tuh dia gaulnya juga nggak benar. Waduh. Kemudian kalau kita lihat politisi tangkap tangan, kena suap dan sebagainya, lalu kita pantesan. Wah, iya. Itu perlu direka ulang, lalu dicari lagi kenapa nih kita sampai punya pemikiran seperti itu, dan akibatnya, salah satu akibatnya adalah suami yang sudah kehilangan gairah. Apa yang harus dilakukan? Pikiran-pikiran seperti itu dibersihkan dulu. Lalu kita tes. Jika kita gagal mendapat kebahagiaan, artinya bibit buruk kita masih ada. Cara mengetesnya, pikirkan mantan kita. Bayangkan mantan kita dapat lotre, atau mungkin malah dipecat dari pekerjaannya. Apa rasanya? Nah, perasaan-perasaan ini yang menjadi indikasi apakah bibit buruk kita sudah selesai atau masih ada. Itu pertama. Yang kedua ada di pertanyaan 16. Ketika pasangan menyakiti selama berhubungan intim. Menyakiti di sini dengan tidak sengaja. Nah, rasa timbul yang sakit ini adalah ketidaksengajaan. Mungkin pasangan maksud tidak sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi ternyata kita merasakan sakit. Umumnya bibit ini ditanam lewat perkataan. Caranya adalah mengamati apa yang Anda ucapkan pada orang lain. Lihat ekspresi dia ketika kita bicara. Caranya, latihan berkesadaran. Biasanya yang terjadi,
ketika kita bercanda sama orang lain. Maksudnya lucu, maksudnya bercandain dia. Tapi ternyata orang yang dipecandain itu sakit hati. Nah, itu yang harus lebih disadari. Atau mungkin komentar-komentar ketus di sosmed, kita harus lebih mengamati apakah ketika kita berkomentar seperti itu akan menyakiti orang lain. Cara tanam bibit sebaliknya adalah berbicara lembut dan penuh kesadaran. Dan kita akan melihat pasangan kita tidak akan menyakiti kita lagi. Selanjutnya ada di pertanyaan 18, yaitu ketika kita ingin selama berhubungan intim, kita masih tetap berkomunikasi. Itu adanya di pikiran. Bahwa kita berpikir selama ini, kok Abe jangan pura-pura nggak dengar. Komunikasi selama hubungan intim, kenapa kita tidak bisa mendapatkannya? Karena di pikiran kita, hubungan intim ini adalah suatu yang kotor. Adapun di pertanyaan ini dijelaskan bahwa dorongan seks adalah dorongan paling kuat di dalam jiwa manusia, dan keinginan untuk berhubungan intim bisa membuat orang yang paling rasional sekalipun menjadi paling tidak rasional. Bisa menyesatkan dan melukai. Nah, pikiran tertinggi, perasaan cinta kasih kepada seluruh dunia. Dibukanya saluran paling dalam, yaitu saluran cinta kasih ini, tertutup oleh 84.000 pikiran negatif tadi. Kemudian dalam diri manusia normal, ada 2 kesempatan membuka saluran ini, yaitu pada saat kematian, di mana seluruh tubuh akan terurai. Dan saluran ini terbuka adalah pada saat orgasme. Yos? Gimana Bu Eko, diulang? Aku kok mules. Ya Bu Eko diulang, Bu Eko. Giliran suaranya aja diulang. Ketutupan ketawanya Bu Eko. Oke. Ketutup Bu ketawa Bu Eko jadi nggak kedengeran intinya. Oke. Eko pakai headset. Masih bagus kah suaranya? Bagus kok Bu, bagus. Oke. Jadi begini. Di dalam tubuh manusia itu ada saluran yang paling luhur, paling suci adalah perasaan cinta kasih kepada seluruh dunia. Saluran ini tertutup oleh 84.000 pikiran negatif yang tadi Eko jelaskan. Nah, saluran ini boleh dibuka dalam 2 kesempatan. Pertama, saat kita meninggal, yaitu ketika seluruh tubuh kita terurai. Yang kedua adalah saat kita orgasme. Saat itulah saluran cinta kasih yang paling murni akan terbuka. Kemudian untuk beberapa detik mendekati kedua saat tersebut, dibutuhkan cinta kasih dan pemahaman yang benar, yaitu compassion dan wisdom. Hubungan intim ini seperti api, bisa menghancurkan atau mengangkat elevasi jiwa manusia. Caranya bagaimana? Supaya pada saat 2
kesempatan ini bisa dilalui dengan baik, yaitu banyak menanam bibit baik sehingga bisa mendapatkan perjalanan yang menyenangkan yang dialami berdua secara natural. Oke, selanjutnya ada di pertanyaan 19. Sehabis hubungan seks, suami tidur. Ada yang mengalami seperti ini? Artinya, ketika suami tidur, kita melihat suami kehilangan banyak tenaga. Artinya, alaminya di mana, Bu? Biar natural. Oke, pertanyaan nanti terakhir ya. Eko jelasin dulu semua. Ketika suami setelah hubungan seks lalu tidur, kita melihat suami kehilangan suami tidur dilihatin. Artinya suami kehilangan banyak tenaga dan kita melihatnya suami membutuhkan energi yang banyak. Nah, kita tidak bisa menanam bibit untuk orang lain. Misalnya saya Eko sebagai istri menanam bibit buat suami, buat Pak Peter nggak bisa. Pak Peter harus punya bibitnya sendiri. Tapi ada cara bagaimana supaya Eko menanam bibit dan melihat suami bertenaga lagi. Caranya adalah dengan 4 bunga. 4 bunga adalah kita akan mendapat apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam adalah itulah yang akan kita tuai. Yang kedua, melakukan penanaman bibit ini menjadi kebiasaan. Lalu yang ketiga, apa yang kita tanam menjadi menciptakan lingkungan yang sama seperti penanaman bibit kita. Kemudian yang terakhir, menanam bibit yang sama akan menciptakan dunia yang akan kita masuki di masa depan. Nah, caranya gimana? Bantu orang lain mendapatkan energi, menyemangati orang lain, memberi cheer up orang lain. Itu caranya. Terus mesti dipahami juga kenapa sampai kita melihat orang lain kehabisan energi. Yang harus diteliti adalah energi kurang baik, yaitu marah, cemburu, atau melukai orang lain lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kemudian yang terakhir, selalu ingat cerita pena. Next, di pertanyaan 43, yaitu tentang oral seks. Pacar saya suka oral seks, tapi saya tidak sama sekali. Nah, ini apa yang harus diteliti? Harus berhati-hati pada kegiatan yang menyebabkan kecanduan. Cara mengujinya, jika kita punya keinginan yang kuat terhadap beberapa jenis seks, itu menyakiti orang lain untuk mendapatkannya. Terus berhati-hati dengan cara Anda berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi harapan dan keinginan Anda sendiri. Pastikan Anda tidak memanfaatkan orang lain. Misalnya, kenapa katanya sampai saya berada di posisi yang dipaksa melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Ternyata dia di kantornya memaksa pegawainya untuk melakukan sesuatu yang bos minta lewat saya memaksa pegawai saya untuk melakukannya. Padahal ketika saya
meminta itu pada pegawai saya, ternyata dia merasa tidak nyaman. Itu gara-garanya. Oke, next ada di pertanyaan 44. Pertanyaan 44 adalah tentang KB, tentang keluarga berencana. Bolehkah kita melakukan program KB? Caranya sudah dibahas, yaitu dengan kondom. Apakah berhasil? Ada penelitian kondom juga bocor. Kemudian ada dengan pil KB. Pil KB juga sama. Ada beberapa penelitian juga ternyata pil KB juga membuat istrinya hamil. Kemudian lewat IUD. IUD juga sama. Ada yang pakai IUD juga tetap hamil. Kemudian dengan ritme. Dengan ritme itu biasanya kalau istri mau menghindari berhubungan ketika istri sedang tidak masa subur, biasanya begitu. Tapi ternyata bocor juga. Gitu. Dan terakhir adalah outer course. Outer course ini berhubungan intim tapi tidak menyebabkan pembuahan di dalam rahim. Nah, cara-cara itu kadang berhasil, kadang tidak. Dan kita sudah terbiasa dengan cara itu. Cara gambling. Cara yang ya siapa tahu berhasil, siapa tahu enggak. Tapi dengan bibit ini pasti berhasil. Nah, dibahas di pertanyaan 44 bahwa tidak salah mencegah kelahiran. Tapi hal itu sedikit banyaknya menolak kesempatan bagi sosok roh untuk hidup. Hidup ini luar biasa berharga, kesempatan yang tidak ternilai. Maka ini adalah kemurahan, maka ini dibutuhkan kemurahan hati terbesar untuk mendapatkan dan menerima kehadiran seorang anak di dunia. Ketika kita punya pemahaman ini, maka kita akan menerima kehamilan dengan sukacita, gitu ya. Kemudian di pertanyaan 78, dapatkah saya memiliki hubungan fisik dan tetap membuatnya spiritual? Jawabnya bisa. Selama keintiman fisik harus ada keintiman jiwa. Cinta sejati antara wanita dan pria. Kemudian ini hanya bisa terjadi dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang sangat tinggi. Murni, jernih saat mereka menjunjung integritas pribadi. Penanaman bibit baik yang banyak sekali itu akan panen ketika kita berhubungan intim dan mendapatkan sisi spiritualnya. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan wajib dipegang teguh. Jadi hubungan intim ini harus dilandasi dengan komitmen yang teguh. Di antaranya pernikahan yang sah, kemudian dilakukan dengan suami istri sendiri, bukan suami istri tetangga. Oke. Aduh, jadi ada lagi di pertanyaan 97. Ini yang paling menyinggung spiritual, yaitu adalah hubungan intim menurut dia, hubungan intim tidak menolong siapapun, hubungan intim itu egois. Apakah hubungan intim itu suatu yang sangat berarti atau suatu yang hanya menghabiskan waktu? Bagaimana keintiman menjadi hal yang lebih tinggi, bukan hanya kesenangan atau sesuatu yang hina. Nah, di sini dibahas mengenai yoga. Yoga adalah melepas simpul-simpul. Saluran prana, nah di sini
jomblo live ya. Mangga mau live. Di sini di pertanyaan yang paling akhir ini dibahas mengenai prana. Prana menurut buku Bibit Cinta adalah satu sinar kecil, tipis, dan halus berasal dari ubun-ubun sampai ke selangkangan. Fungsi prana adalah pembawa energi. Prana seharus cahaya. Ini tempat tubuh bertemu dengan pikiran. Tubuh kita punya 72.000 saluran. Prana inilah yang menyalurkan. Kemudian prana ini ada di aliran tengah. Aliran tengah ini adalah prana. Ciri-cirinya ketika aliran tengah ini lancar yaitu gembira, tenang, kreatif, mudah mencintai orang lain, dan dalam kesadaran penuh akan emptiness. Sedangkan kita punya 3 saluran. Saluran tengah, saluran kiri, dan saluran kanan. Saluran kiri adalah keinginan, dan saluran kanan adalah kemarahan. Ketika berhubungan intim dengan keinginan, kemudian keinginan ini tidak terpenuhi, akhirnya timbul amarah, maka saluran tengah akan menjadi sempit dan terikat. Dan ikatan inilah yang disebut cakra. Ya, betul. Nah, ketika hubungan intim ini dilandasi oleh cinta murni dan penghargaan yang tinggi, saluran tengah ini akan lancar, bukan berdasarkan keinginan dan tidak menimbulkan kemarahan, maka itulah yang terjadi di mana hubungan intim ini akan berhubungan langsung dengan ilahi. Bagaimana caranya agar saluran tengah ini lancar? Yaitu kalau dari dalam dengan meditasi, dengan kontemplasi berdoa, mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kalau dari luar, yaitu dengan yoga, maka itu akan mengembalikan saluran tengah ini menjadi baik dan besar dalam berhubungan intim. Emosi yang terdalam dari manusia adalah peduli akan kebahagiaan orang lain. Itu pembahasan dari buku Bibit Cinta tentang seks. Kalau ada pertanyaan, silakan Eko lihat dulu di chat. Udah banyak banget. Oke. Menarik ini Bu Eko tentang ulasan tentang yoga, seks, spiritual, meditasi. Ini saya merasa ada hubungannya tapi baru terjawab sekarang. Silakan Pak Timo, cari aja buku Bibit Cinta, bisa dibaca atau bisa ikut study groupnya ya. Kemudian saluran tengah apa ya Bu Eko? Saluran tengah ini saluran prana. Saluran prana. Saluran prana inilah yang menghubungkan kita dengan ilahi. Yang kata Ko Abe kan membuka cakra mahkota, kemudian dari situ akan masuk cahaya putih terang atau cahaya keemasan. Kita akan berhubungan langsung dengan Tuhan. Oke, sudah dijawab sama Yos, terima kasih. Yang jomblo nggak usah live. Oh, nggak usah. Nggak apa-apa. Justru ini kayaknya kayak apa namanya pendidikan ya, bahwa seks bukan suatu yang kotor. Bukan kalau suatu jomblo yang... terus dia main sendiri boleh nggak, Bu Eko? Ada pertanyaan. Oke, main sendiri, tergantung ya.
Kalau Kalau dia misalnya beneran single loh. ya menurut Eko begini. Ini sempat diulas juga di Islam ya. Apakah masturbasi dan sebagainya ini dibolehkan? Kalau itu menyelamatkan dia dari hubungan zina, itu diperbolehkan, dipersilakan. Tapi bukan suatu yang menjadi kecanduan. Itu harus diteliti lagi. Apakah ini kebutuhan atau kecanduan? Jadi yang diteliti adalah kecanduannya, bukan masturbasinya. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghindari masturbasi misalnya? Kita bisa, kalau dalam Islam kita bisa berpuasa. Berpuasa itu menahan mengendalikan semua nafsu. Kemudian bisa bervegetarian. Terus kita juga bisa membantu orang lain juga yang single. Maksudnya bukan di luar nikah gitu, enggak ya. Maksudnya kita cari kegiatan yang positif, misalnya pagi-pagi jalan bareng atau cari olahraga yang disukai. Jadi bikin kegiatan yang positif. Itu sih diantaranya kok Abe. Kalau menurut Diamond Cutter ada pembahasannya. Itu kan tadi menurut yang agama Islam. Thank you masukannya. Yeah. Kalau yang menurut Diamond Cutter? Eko belum menemukan ya. Eko belum menemukan. Cuma siap. yang Eko temukan malah yang sejenis. Yang hubungan sejenis. Oh, boleh dong dibahas. Kalau misal sejenis gitu, kalau menurut Diamond Cutter gimana? Ini Eko lupa ya ada di pertanyaan berapa karena mungkin ini bukan ulasannya tentang seks, jadi tapi ada diulas. Nah, hubungan sejenis ini harus dilihat lagi sebagai hal yang lebih tinggi. Pertama, dicari sumbernya lagi dari segi agama, dari segi moral, dari segi sosial, apakah itu suatu hal yang benar. Karena menurut Diamond Cutter, harus benar dulu, baru kita tanam bibitnya. Kenapa sampai terjadi sesuatu hal yang tidak benar, itu juga harus diteliti lagi. Kenapa saya mengalami hal yang nggak benar. Artinya ada bibit yang terdalam yang sudah saya tanam tentang hal yang tidak seharusnya saya lakukan. Hal-hal kecil, misalnya melanggar peraturan, melawan nasihat ibu, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa ditanam balik, bisa ditanam bibit sebaliknya supaya kita ada di track yang benar. Gitu sih, Ko Abe. Bu, mau tanya, boleh Bu? Boleh. Bu, kalau kita cowok itu ya, hubungan ya. Itu waktu ejakulasi, Iya. Biasanya kepala itu piar-piar itu apakah ada hubungannya dengan cakra mahkota? Makasih. Yes. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 kesempatan di mana saluran yang paling dasar di diri manusia adalah saluran cinta kasih dan compassion ini terbuka, yaitu ketika 2 hal. Ketika kita meninggal dan ketika saat orgasme. Jadi pada saat orgasme, detik-detik itu saluran yang paling dasar di dalam diri kita, jiwa kita yang murni itu timbul. Seperti itu, Pak Edi. Jadi itu efeknya apa, Bu? Maksudnya itu baik dalam arti pengertian gimana kalau mengalami kepala piar semutan? Nah, itu diresapi aja dulu.
apakah itu suatu hal yang membahagiakan atau malah menyakitkan? Ke sana pertanyaannya. Membahagiakan. Kalau membahagiakan artinya banyak sekali bibit baik yang sedang terbuka. Karena untuk mencapai hal itu butuh ribuan bibit baik. Dan bibit baik yang sudah ditanam itu akan panen saat itu. Bibit kenyamanan, bibit kebahagiaan, bibit bliss ya. Kemudian bibit kepuasan dan lain sebagainya. Dibutuhkan pada saat itu. Nah, kemudian pemahaman tentang kekosongan inilah yang menunjang bagaimana kita melewati detik-detik ini. Detik-detik seperti itu juga dibutuhkan ketika kita meninggal dunia. Pada saat detik-detik itu, kita butuh ribuan jutaan bibit baik. Sama seperti itu, Pak Edi. Kalau Pak Edi mau terus merasakan kebahagiaan yang sama, harus tanam selalu banyak bibit baik. Itu Pak Edi. Iya, Bu tanya lagi Bu. Dibilang pas kematian ya Bu ya. Memang kita belum mengalami, tapi maksud saya apakah setiap orang mengalami itu atau khusus untuk yang punya karma baik? Iya. Tidak semua orang bisa mengalami itu. Banyak teman saya juga bertanya selama puluhan tahun, ejakulasi itu kayak apa sih? Terutama yang perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin kalau nggak ejakulasi mungkin dia bisa ada namanya mimpi basah gitu. Nah, seks dulu. Nah, kalau yang perempuan kan suatu hal yang misterius ejakulasi itu. Nah, memang setelah Ekoi belajar ini untuk mendapatkan ejakulasi yang membahagiakan, memang dibutuhkan banyak sekali karma baik. Gitu Pak Edi. Bu, sekali lagi maaf terakhir. Itu Pak yang rasa piar-piar itu apa selalu dialami satu individu itu atau belum tentu semua merasakan? Makasih. Memang ini satu hal yang misterius. Ada beberapa orang juga merasakan hal yang sama. Nah, saya nggak bisa tanya satu-satu ya. Maksudnya, jadi nggak pura-pura ejakulasi. Jadi gini, kalau seseorang punya karma baik yang cukup, meskipun misalnya dia ejakulasi tapi nggak piar-piar misalnya, tapi dia cukup berbahagia. Nah, ini kan pemahaman setiap orang beda-beda ya. Ada yang oh ya sudah saya sih bahagia aja gitu. Terus kalau di Pak Edi misalnya sampai kepalanya piar-piar, ya artinya Pak Edi harus menanam banyak bibit banyak bibit baik lagi supaya dalam setiap kesempatan Pak Edi bisa mendapatkan hal itu. Nah, pemahaman ini yang kita bilang kekosongan, emptiness, bahwa semuanya adalah berasal dari bibit yang kita tanam. Pak Edi setiap ejakulasi misalnya merasakan bliss ini ya, merasakan kebahagiaan lewat misalnya kepalanya jadi ringan atau gimana. Nah ini adalah peringatan juga kalau Pak Edi mau mendapatkan hal ini lagi, Pak Edi harus rajin-rajin menanam banyak sekali bibit baik. Baik melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Gitu Pak. Oke, ada lagi. Iya, sama-sama. Ini di chat. Oh iya, term baru piar-piar. Oke. Nah tuh rajin-rajin jadi petani. Ada lagi?
Sebelum meninggal seks dulu. Kok Abe? Iya, silakan yang mau bertanya, mumpung masih ada. Iya, mumpung Ekonya juga belum mules. Yos, Bu, mau tanya boleh nggak Bu, daripada nggak ada yang boleh. nanya? Iya, Boleh. silakan Pak Edi. Maaf ya, Boleh, ini boleh. ya kita kan udah tua ya, maksudnya satu pernah berhubungan sama istri, Iya, masa berkeluh kesah, goyang dong gitu. oke. Maaf, itu apakah gimana ya? Apakah dosa atau apa ya? Nggak tahu, karma atau nggak tahu deh. Makasih Bu. Sama-sama. Nah, ini ada di pertanyaan sebentar ya. Sebentar. Nah, ini ada di pertanyaan 18. Komunikasi selama hubungan intim. Itu kan yang mau Pak Edi dapatkan ya. Ketika berhubungan intim itu mau ada komunikasi yang terbuka. Sedangkan Pak Edinya sungkan atau misalnya aduh kalau aku minta gini dosa nggak ya, kalau aku minta gitu tapi buat aku kayaknya kalau dia melakukan itu lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Nah itu adalah hubungannya dengan komunikasi selama berhubungan Kurang hot intim. Bu, maksud saya Bu. Dia kurang hot. Yang itu Pak, yang pertama kalau kurang hot, yang itu. Nah, hubungannya Maksud sama saya karena kurang hot ngomong kamu goyang dong gitu. iya. Nah, itu karena pasangannya kurang bergairah gitu ya. Nah, ini bisa ditanam dengan cara mengurangi judging, mengurangi pikiran-pikiran negatif yang 84.000 itu Pak ditutup. Terutama kalau Bapak suka lihat berita, lihat para politikus yang ditangkap, kemudian bagaimana pemerintah bikin A salah, bikin B dihujat gitu ya. Kemudian infotainment kalau lihat artis-artis yang kesusahan terus kita happy gitu. Nah, itu harus dikikis. Itu diantaranya. Jadi kalau kita mengikis pikiran-pikiran negatif, otomatis kita akan melihat nanti istri yang lebih bergairah lagi, gitu. Jadi kalau biasanya nih kayak anak kecil di depan naik sepeda jatuh, terus kita tepuk tangan itu, ye jatuh, itu aduh jangan banget Pak. Jadi cepat Jadi ada kita pengaruhnya tolong. ya Bu ya? Yes, Pengaruh yes. sampai hubungan seks ya? Yes. Makasih Bu. Sama-sama, ya. Itu salah satunya. Jadi kita harus selalu berhati-hati, terutama dengan pikiran. Nah, pikiran ini yang menanam bibit paling powerful. Jadi terutama yang digarisbawahi adalah ketika kita senang lihat orang lain susah, itu. Terus kita ikut menertawakan orang lain yang kepleset jatuh gitu. Waduh, itu mohon dikoreksi lagi. Iya. Gitu ya. Bu Eko, ya ada pertanyaan gini berkaitan dari Bu Rani. Kalau bersama pasangan nonton film porno sebelum berhubungan, apakah boleh? Seperti yang Eko sering kasih tahu dalam Diamond Cutter, karena Eko berdasarkan buku ini ya, berdasarkan apa yang Eko belajar, dan Eko nggak tahu kalau misalnya berdasarkan agama atau yang lain yang di luar yang Eko tidak tahu, Eko juga mohon maaf. Kalau menurut Diamond Cutter itu tidak ada yang tidak boleh. Silahkan. Silahkan. Selama niatnya, nah kembali ke niat. Niatnya mau apa? Ketika kita lihat film porno, kita terobsesi atas artis yang ada di film itu.
berhati-hatilah ketika kita melakukannya sama pasangan. Jangan sampai si pasangan di film itu masuk ke sini. Itu yang bahaya. Oh, iya. Gitu ya. Jadi tetaplah berkesadaran bahwa saya melakukannya dengan suami, saya melakukannya dengan istri, bukan dengan nah tuh kata Yos itu bibit selingkuh. Iya betul. Jadi harap berhati-hati. Mau nonton film porno sebelumnya boleh. Niatnya diperbaiki. Nah, ketika kita sama pasangan, jangan dibawa, jangan diundang mereka itu. Mereka hanya di film ya. Dan itulah fungsi kita tetap berkesadaran. Kita punya komitmen tinggi, kita dengan penghargaan yang tinggi, kemudian rasa hormat ya sama pasangan. Nah itu. Iya. Begitu. Ya. Dari Pak Rudi Gani, bagaimana mengubah energi seks menjadi energi prosperity? Kayaknya itu mah Ko Abe yang jawab, bukan Ekoy. Oh, ya aku coba jawab ya. Tapi aku pernah dengar aja dalam mari kata, bukan dari pranic healing juga sih. Tapi begini, ketika orgasme, bayangkan goal kita tercapai, kayak begitu. Bayangkan keinginan kita tercapai. Seperti itu sih yang aku tahu ya, sepengetahuanku kayak begitu. Nah, orang yang sebetulnya juga gini, dari pranic healing bisa begini. Jadi orang yang cakra seksnya besar itu biasanya juga cakra dasarnya besar kayak begitu. Jadi kalau orang cakra dasarnya besar, otomatis juga cakra seksnya besar. Jadi hati-hati kayak begitu. Jadi kayak semacam sales mobil gitu ya, terutama sales mobil. Sales mobil itu yang jago-jago, yang teman-teman observasi deh, maksudnya benar nggak pernyataan saya? Sales mobil yang jago itu biasanya seksnya juga tinggi. Pada umumnya begitu. Mungkin ada yang enggak, ada, tapi pada umumnya begitu, yang sales mobil terutama. Salesman ya, gitu. Ya. Oke, begitu saja kalau dari saya. Terima kasih Ko Abe, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi betul ya, kalau dihubungkan dengan bibit, energi seks itu adalah energi ilahi. Sebetulnya energi yang paling murni, yang paling suci. Makanya mungkin beberapa orang merasa itu suatu hal yang misterius, atau bahkan beberapa orang bilang ini satu hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena betul tadi kata Ko Abe, energi seks ini membuat kalau prana tengahnya terbuka dengan baik, cahaya ilahi juga masuk. Nah, ini akan menciptakan kreativitas tinggi dengan niat-niat juga yang tinggi, bahwa segala kreativitas kita, apa yang kita lakukan ini adalah untuk membantu dunia. Oh, itu dari Diamond Cutter ya Bu ya, yang barusan Ibu ngomong itu. Oh, ya, aku nyambungin ya. Ya. Aku nyambungin dari pranic healing itu ada. Jadi energi seks itu kan dari cakra seks. Nah, cakra seks itu berhubungan dengan cakra tenggorokan, seperti itu. Jadi benar yang dari Diamond Cutter itu sejalan dengan pranic healing. Jadi cakra seks itu berhubungan dengan cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan itu yang mengatur kreativitas orang. Jadi orang yang biasanya cakra seksnya, orang yang kayak jiwa seninya, kreativitasnya tinggi, itu biasa juga cakra seksnya besar. Jadi kayak lihat seniman-seniman yang jago nyanyi gitu atau apa, itu biasa kan kreativitas yang bisa menciptakan lagu, itu kan biasa kreativitasnya tinggi. Nah, cakra tenggorokan besar itu biasanya juga cakra seksnya besar.
Ya, Gitu. betul, betul sekali. Ini kalau teman-teman punya bukunya, itu ada di pertanyaan 97. Ini membahas tentang prana. Begitu ya, baca di sini. Wah, relate banget ini sama PH. Jadi bagaimana tenaga prana ini mengendalikan hampir semua aspek manusia. Ini bahasannya panjang, jadi Eko rangkum tadi bahwa kita punya 3 saluran, dan yang di tengah ini harus tetap lancar dan tetap besar, karena yang tengah ini adalah saluran ke ilahi. Itu. Iya. Iya, ada pertanyaan dari Bu Meta. Kalau pas melihat suami, perasaan yang keluar adalah bahagia melihat dia bahagia. Berarti bibitnya baikkah? Sangat baik. Sangat baik. Apalagi ya itu tadi, dasar jiwa manusia adalah membantu bagaimana membahagiakan orang lain. Ketika yang dibahagiakan itu bahagia, kita berkali lipat lebih bahagia. Jadi tanam bibitnya lagi, tanam bibit baiknya lagi, Mbak Meta. Semangat. Tanam bibit membahagiakan suami. Bu Iko nanya lagi ya, Bu. Iya, ya Pak Edi. Kalau yang hiperseks, maniak seks itu apakah cakra seksnya atau cakra dasarnya tinggi, terus gimana itu Bu mengatasinya? Kalau relate-nya sama cakra, mungkin yang bisa jawab kok AB. Hanya Eko relate dengan bibit. Kalau yang hiperseks itu tadi harus diteliti lagi kecanduan yang membahayakan. Nah, kecanduan ini selalu membahayakan. Berarti ada hal yang lebih kecil yang harus diberesin. Bukan, kan hiperseks itu buahnya. Seperti semangka, buah semangka. Tapi kan biji semangka tuh kecil. Nah, kita harus mencari bijinya. Mungkin dia kemana-mana harus bawa kayu putih. Kalau nggak bawa kayu putih, dia kayaknya nggak pede gitu. Nah, itu kecanduan. Harus diteliti lagi. Gitu. Nah, mengenai cakra mungkin mungkin Ko Abe yang bisa jawab. Silakan iya. Ko Abe. Kalau lengkapnya itu ada di AOHS, Achieving Oneness with the Higher Soul, kita sudah diajarkan untuk transmutasi seks seperti itu. Jadi mengubah jadi energi seks itu bagus, itu sebagai kayak bensin untuk jalurnya Kundalini naik seperti itu. Jadi nah, kalau kita transmutasi seks itu akan menurunkan gairah seperti itu, dan juga atau super brain yoga. Nah, itu bisa ada workshop khususnya seperti itu, bisa ikut, itu sangat berharga sekali kayak begitu. Dan ada satu itu nanti dulu. Iya, oke, gitu aja dulu. KB itu apakah bisa dikendalikan dengan meditasi? Meditasi mungkin kalau yang meditasi khusus, yang meditasi penyadaran mungkin Bu Eko yang lebih ahli. Tapi kadang-kadang kalau meditasi itu kadang-kadang orang yang sering meditasi malah cakra bawahnya cenderung lebih besar. Kayak gitu. Cenderung seksnya juga lebih besar, itu bisa seperti itu juga. Nah, mungkin yang lebih ditepatin yang mindfulness-nya itu yang Bu Eko itu mungkin lebih tepat ya, untuk biar rilis atau apa, Bu Eko ada masukan? Ya, segala aspek dalam kehidupan kita, jika dilandasi dengan kesadaran tinggi, maka semuanya akan bisa terkendalikan. Banyak hal
dalam kehidupan ini justru tidak kita sadari. Nah, dengan meditasi berkesadaran, kita lebih aware, lebih menyadari bahwa hal yang paling berharga ketika kita hidup itu bukan kemarin atau bukan besok, tapi di sini dan saat ini. Itu aja. Makasih, Kobe. Terima kasih Bu Eko sama Kobe. Sama-sama, Pak Edi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi mengenai ini yang seks. Apa kita tutup secara formal dulu, Bu Eko, yang mengenai ini? Oh ya, baik. Secara keseluruhan, seks bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang kotor, dan bukanlah suatu yang sulit dibahas. Seks adalah satu hal bukti rasa hormat, rasa cinta kasih yang mendalam, rasa juga komitmen yang kuat. Seks adalah energi ilahi yang diberikan pada kita agar kita bisa mempergunakannya dengan baik. Terima kasih, Klabe. Terima kasih semua. Atma Namaste.